Segala jurus untuk menang dikeluarkan oleh kubu Prabowo Sandi dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, mulai dari narasi curang yang dilakukan kubu incumbent hingga mengutip pendapat para aktivis, pakar dan juga akademisi. Namun tidak sedikit dari para aktivis, pakar dan juga akademisi membantah jika pendapat dan kutipan mereka sesuai dengan maksud dan tujuan digunakannya di dalam gugatan ke MK. Dengan demikian, seperti apa kedudukan hukum kutipan yang digunakan dalam gugatan Prabowo Sandi ke Mahkamah Konstitusi? Apakah mereka yang mengutip secara ilegal dapat dikenakan sanksi? Kami akan berbincang atau menanyakannya langsung kepada Asep Iwan Iryawan yang juga mantan hakim, Kang Iwan ya. Kalau Kang Asep maksudnya sama aja dalam konteks kali ini. Kang Asep, ini ramai-ramai protes statementnya dikutip. Ya. Ini sebetulnya aturannya seperti apa sih kalau dalam persidangan itu? Gini, di Mahkamah Konstitusi atau di peradilan ini sama. Ketika orang mengajukan permohonan, ketika orang mengajukan gugatan, ada tiga hal. Kalau di Mahkamah Konstitusi jelas tertulis dalam pasal 30 dan 31. Ketika orang mengajukan permohonan, satu harus ada identitas pihak. Pemohon, termohon, pihak terkait. Tapi di situ ada pemohon ya. Kedua, posita atau fundamentum potendi. Uraian kejadian. Kalau bahasa Mahkamah Konstitusi, alasan dasarnya mengajukan permohonan. Teori dalam itu udah teori pasal 31 tepatnya Mahkamah Konstitusi. Tapi ini teori semua berlaku di peradilan perdata, peradilan agama, pengadilan niaga, peradilan tun sama kalau dasar dari itu semua. Kalau di Mahkamah Konstitusi tercantum dalam pasal 31. Jadi harus ada posita alasan kejadian. Jadi misalnya ini ada kecurangan, terus kan status Marif Amin itu. Nah, terakhir namanya petitum yang dimohonkan kepada hakim. Nah, jadi ketika sekarang pemohon mengajukan permohonan hasil pemilu, jelaskan di alasannya. Nah, jelasan peristiwanya itu alasan tunjukkan kejadian. Kalau sekarang anggap aja lah kita ikutin maunya yang diajukan sekarang. Ada 52% dia menang, status Ma'ruf Amin. Ada kecurangan, ada misalkan yang dilakukan dan sebagainya itu baca berapa poin kan. Kemudian dimohonkan yang berubah-berubah ya, yang versi 24 dan versi 10 Juni kan. Nah, artinya apa? Itu di posita tadi ada uraian kejadian, uraian alasan hukum. Nah, ketika alasan hukum tadi, dia kutip berapa pendapat tadi. Dia kutip sangat dasar hukum. Nah, ketika kutip pendapat, ketika SD, SMP, SMA kita belajar bahasa Indonesia. Di kampus ada metodologi penelitian ilmiah, penulisan ilmiah. Ketika kutip bukan ada aturannya. Menyebutkan nama pengarang, satu orang, dua orang bagaimana, menyebutkan bukunya, menyebutkan halamannya, menyebutkan penerbitnya, menerbitkan tahunnya. Anak SD sampai SMA tahu itu pelajaran bahasa Indonesia. Apalagi metode penelitian. Begitupun sama, ketika dia bikin permohonan, ketika bikin gugatan, ketika mengutip pendapat ahli, ya, yang nanti akan dibuktikan di persidangan, itu harus tepat dan benar. Ya, artinya jelas tahunnya, konteksnya untuk apa? Untuk menguatkan dalilnya atau untuk menyangkal apa yang telah terjadi. Itu kuncinya. Jadi ketika ada konteksnya juga harus sesuai. Jelas, misalkan kecurangan, pendapatnya kalau curang tuh begini, jujur itu adil begini, misalkan. Sebagai framework of thinking gitu ya. Tepat sekali, bahasa Indonesia mah kudu sarua. Gitu. Nah, yang ini, jadi ketika ngutip salah, ada sanksinya. Satu, itu menyangkut property right, hak cipta, ya bisa diperkarakan di pengadilan niaga, bisa dipidanakan, ada itu deliknya delik aduan bukan delik biasa, yaitu Undang-Undang Hak Cipta 2016 yang baru. Kedua, bisa kena KUHP karena memberikan keterangan yang salah. Karena pendapat orang, maksudnya Asep mengatakan harusnya ABCD, oleh ada dikutip ada FGH kan, itu kan fatal. Apalagi ini sengketa Pilpres yang untuk mendukung tadi alasannya. Oke, sebentar. Kalaupun misalnya teori atau fundamental tadi yang kemudian harus dikutip adalah teori-teori tentang kecurangan adalah definisi-definisi semacam itu, dan sehingga kemudian muncul konstruksi-konstruksi begitu ya. Bukan malah disebutkan artikel tentang Jokowi yang otoriter. Itu berarti sudah salah. Makanya gini, kan dia sebagai pemohon, termohonnya kita ikutinlah maunya yang saya memohonkan, dia selalu menggunakan pasal jujur, luber, adil 22 ayat bahasa pemilu laksanakan 22. Nah, sekarang justru dibuktikan kan yang di pemilu di Undang-Undang 45 itu dikatakan pasal 22, pemilu dilaksanakan. Nah, kita lihat Undang-Undang Pemilu, ada pelaksana pemilu, ada peserta pemilu. Pelaksana pemilu adalah KPU, diawasi Bawaslu, ada juga DKPP ya dan seterusnya. Nah, apa yang terjadi? Kalau mereka curang, ya serang dia karena dia termohonnya, si KPU kan. Makanya di Undang-Undang Pemilu judulnya itu pada pelanggaran pemilu
proses pemilu, hasil pemilu. Di MK itu hasil pemilu. Makanya belajarlah, saya yakin semua sarjana hukum belajar namanya kompetensi absolut. Itu kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau misalkan mengatakan sekarang ada kecurangan, alasannya tidak jujur, tidak luber, adil dan sebagainya, yang diserang harusnya KPU. Bukan yang diserangnya adalah 01. 01 kan peserta. Nah kalau peserta salah tadi. Plus ngutipnya yang salah juga. Nah lagi lo didukung oleh teori doktrin-doktrin katakanlah dari Profesor, Doktor, LH, MCK misalkan gelarnya itu kan, loh, dia udah ngutip salah, kemudian tidak sesuai dengan konteks, yang ngapain? Kan tadi saya katakan, kalau membuat permohonan itu tadi diposita, di petitum, ini karena mereka nggak tahu atau memang sengaja dibelokkan? Saya yakin lah ya, semua gini, masa saya semester 4 ngajarkan praktek hukum acara, baik acara perdata, acara tun, acara MK, ya yakin lah. BB termasuk ngajar acara di satu universitas swasta di wilayah saya. Masa saya tidak tahu? Saya yakin itu kan banyak pengacara-pengacara. Cuman persoalannya bagi saya. Dan mereka juga akademisi kan? Ya akademisi, kan gelarnya juga doktor. Kalau saya dokter mondok di kantor. Artinya bukan mereka tidak paham. Ya harusnya kan gini. Kan dipelajari konstitusi itu biar ada pembelajaran kepada masyarakat. Hukum itu kan bicara kepastian. Nah ini yang penting. Hukum acara itu tekstual, apa yang tertulis. Ini perselisihan hasil. Limitatif, limit dibatasin. Ya. Kemudian lebih penting apa juga? Non-interpretatif, tidak ada penafsiran. Kemudian lebih penting lagi, dwingen, itu memaksa. Jadi hukum acara itu berlaku bagaimanapun. Jadi ketika di Mahkamah Konstitusi, bicaranya hasil. Ketika bicara hasil, itulah narasi-narasinya, jangan asumsi, tapi dengan bukti. Kang Asep, ketika menggunakan fundamental atau dalam istilah hukumnya adalah posita gitu ya. Ini tidak kontekstual. Apakah bisa Anda mengatakan bisa digugat lewat perdata, pidana dan enggak, itu teorinya di perdata, di tun, di niaga, di peran agama sama. Ketika mau bikin permohonan, bikin gugatan. Karena kalau di Mahkamah Konstitusi kan tadi pasal 31, alasan dasar mengajukan permohonan itu. Jadi uraian posita itu yang sekarang berubah juga harus sama dengan. Tapi apakah harus meminta izin pada orang yang bersangkutan? Jelas sekali lagi hukum acara itu adalah tekstual limitatif. Ketika sekarang ngutip pendapat nggak boleh aja. Kan pelajaran bahasa Indonesia SD, SMP. Nggak usah minta izin yang bersangkutan. Nggak usah bersangkutan. Asalkan kontekstual. Sama, bukunya pengarangnya siapa, bukunya judulnya apa, penerbitnya tahun berapa, halaman berapa, tahunnya berapa, edisi. Kan itu kan dikenal bahasa sederhana ada log sheet, off sheet, ibid tuh. Tapi itu harus sesuai. Kalau enggak dia bertanggung jawab secara ilmiah. Tapi artinya gini, saran aja. Apa yang kemudian harus dikutip? Apakah tentang penguatan bahwa Jokowi seorang otoriter atau justru memang teori-teori tentang kecurangan pemilu yang harusnya dikutip? Ya, satu sekarang. Ini kan hasil. Kalau bicara hasil ada kecurangan, ya kecurangan oleh siapa? Yang melaksanakan KPU kan? Loh, sekarang kok nyebutin Jokowi otoriter, apa hubungannya otoriter? Nggak kontekstual ya? Nggak kontekstual. Bilang. Jadi kalau anda jadi hakimnya, apa yang kemudian Anda bisa nilai? Kalau saya hakimnya sejak awal ya, kalau hukum acara itu tekstual, limitatif, non-interpretatif, dwingen, memaksa. Sejak awal harusnya saya berani. Tapi mungkin saya berani apa? Ya sejak awal saya tidak memenuhi persyaratan di awal. Itu kan namanya dismissal proses. Dismissal proses itu persyaratannya ini berubah kan, positanya berubah, petitumnya berubah ya, yang 24 dulunya pada pasal 475 Undang-Undang Pemilu jelas tidak ada perubahan terhadap permohonan. Sekarang berubah, harus sejak awal menyatakan. Tapi mungkin saya memahami pernyataan Soehartoyo teman saya hakim mesti mengatakan, sudahlah nanti kami menilai. Saya berharap nanti mungkin sekarang suasananya begini daripada nanti dipermalukan di awal. Saya ini pemikiran saya sebagai sama-sama siapa hakim. Siapa yang dipermalukan? Ya jelas permohonannya salah kok, tidak memenuhi pasal 31. Pasal 31 tadi udah sekarang. Posita dengan petitum tidak nyambung, itu obscure libel, bisa error in persona. Ya itu jelas teorinya, semua hukum acara jelas mengatakan itu, dimanapun peradilan itu mengatakan sama. Saya yakin Pak Manwarar dulu hakim-hakim Darsono awal hakim MK itu hakim peradilan umum kan semuanya. Kita belajar hukum acara. Itu artinya MK masih akomodatif, masih. Kalau saya melihat mungkin akomodatif, nanti kan pernyataan Hartoyo jelas sekali mengatakan. Sudahlah, nanti kami pertimbangkan. Tapi kan MK tidak seharusnya akomodatif ataupun apapun itu tidak seharusnya bisa. Sejak awal ya kesampingkan. Ini kan tidak memerintah, tidak ada perubahan. Anda harus mengenakan 24 Mei. 24 Mei itu ini kan bisa suka ada saran tuh. Kalau di legislasi perubahan disarankan hakim MK, cobalah legislasi standingnya gini, alasannya gini. Nah mungkin karena ini pilpres, ya sudahlah suasananya mungkin akan dalam tanda petik sensitif, udah terima, nanti mungkin muncul di putusan. Nah tapi juga sudah tulis dijelaskan deh. Orang kan sekarang teriak, oh diterima itu baru dicatat, belum tentu permohonannya dikabulkan. Karena putusan MA itu bisa tidak dapat terima, NO, net on van click itu bahasa Belandanya, tidak dapat terima karena tidak persyaratan. Kedua dikabulkan karena gugatannya sesuai dengan alat buktinya. Ketiga ya ditolak karena tidak sesuai dengan alat bukti. Sekali lagi, jadi ketika dia mendalilkan mendapat kutip para ahli tadi, ya apalagi salah, benar juga.
Kalau tidak ada pertautan, kan alat bukti di pasal 36 Undang-Undang Konstitusi jelas. Surat, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, petunjuk, bukti lain. Kalau alat bukti sekarang doktrin para ahli di situ udah jelas sekarang salah, jangankan salah, benar juga kalau tidak mendukung, katakanlah dia mendukung jujur adil itu tidak, ya nggak pasti akan ditolak oleh hakim MK. Tapi saya sekarang masih akomodatif begitu ya. Tetapi ini tim kuasa hukum akan mengatakan bahwa seharusnya dari tim kuasa hukum BPN menyatakan itu sebuah kekeliruan, menyampaikan permohonan maaf secara tertulis atau mendilet pernyataannya di permohonan pemohon dan menyatakan mereka bersalah. Penting nggak sih harus mereka melakukan ini terhadap kutipan-kutipan yang mereka bawa di... Itu mah sekarang etika akademis lah. Orang-orang sekarang singkat di situ ada guru besar. Kalau saya kan guru ngaji gitu kan, ada profesor. Kalau saya provokator. Tapi menjadi bobot tersendiri. Ya harusnya dia menyatakan ya secara akademis harus menyatakan ya. Di dunia akademis dikenal segala permohonan maaf. Di dunia ada istilah yang saya agak lupa ya, bagaimana dia menyatakan permohonan maaf ketika dia mengutip pendapat yang salah gitu kan. Karena apa tadi sebenarnya risikonya ini menyangkut hak cipta. Karya ilmiah itu hak cipta. Ya bisa dipersoalkan di pengadilan niaga, bisa dipidanakan kalau dia mengadukan karena ini delik aduan hak cipta. Kan itu property right, hak ciptanya orang, karya ilmiah, kecuali kepentingan ilmiah boleh aja. Tapi ketika disalahgunakan, yang harusnya maksudnya A, dimaksudnya B, orang tersebut punya hak loh, legal standing untuk mengajukan gugatan di pengadilan niaga maupun melaporkan mengadukan kepada pihak kepolisian. Tapi saya kira oke lah sekarang kalau mereka ketika mengutip sekarang salah, secara akademis dia harus bertanggung jawab dan berminta maaf begitu ya. Ya, masa nggak minta maaf, mumpung harus masih lebaran awal ini. Baik, ini ada beberapa hal yang kemudian sidang pertama malah katanya jadi adu teori bukan menuturkan lebih banyak bukti. Anda setuju? Nah, gini, kalau sidang pertama kemarin kan nama juga kan membacakan permohonan dari pemohon, ya. Nah, ketika tapi kemudian dengan segala tambahan perubahan, udahlah kita ikutin lah maunya lah karena. Nah, yang penting Pak nanti kan segala permohonan tadi yang tercantum di posita maupun di petitum buktikan. Nah, buktikan dengan alat bukti tadi limitatif pasal 36. Nah, persidangan besok itu ya sampai tanggal 24 atau maksimal sebelum tanggal 28 ya pemeriksaan tadi hadirkan alat bukti yang berkesesuaian dengan dasar positanya, dasar alasan permohonan. Jadi jangan nanti ini ada tidak jujur, tidak adil, ikutilah maunya itu kan. Padahal sebenarnya hasil kalau saya bicara hasil. Jangan cerita yang lain-lain yang tidak menyebabkan perolehan hasil berubah. Nanti kan ceritanya misalkan Jokowi mengerahkan ASN, menaikkan gaji. Kan ada beberapa 5 poin di penyalahgunaan anggaran belanja negara dan program kerja pemerintah, penyalahgunaan birokrasi dan BUMN, ketidaknetralan aparatur negara, pembatasan kebebasan media dan pers, diskriminasi, perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum. Ini masih sesuai koridor. Kan kita bicara jumlah, hasil, kuantitatif orang suka mengatakan. Kalau kan, ini? Ya itu mah kualitatif. Apa yang dibuktikan? Soal anggaran udah ditentukan Jokowi. Gaji udah dijanjikan sejak dulu. Ya, ASN hasil penelitian dukung siapa gitu. Membuktikannya gimana? Tapi nanti harus ASN dikumpulkan seluruh Indonesia. Anda pilih siapa? Loh, saya pilihnya 02, tapi kenapa 01 yang menang? Nah, itu harus dijadikan. Kalau dibandingkan dengan pengajuan ketika di MK 2014 dengan pengajuan MK sekarang, artinya masih dari kubu Prabowo ada kemajuan atau kemunduran dari kualitas. Saya harus berani mengatakan ya beberapa kali kan di sini saya katakan mungkin permohonan tentang Pilpres inilah permohonan terburuk sepanjang sejarah MK kalau saya perhatikan. Dan secara hukum acara, baik acara apapun di praktek mata kuliah praktek hukum acara di seluruh fakultas hukum di mana saya ngajar ya dan BW juga ngajar dan beberapa guru besar mungkin mendengar sekarang. Itulah mungkin kalau mahasiswa nilainya E. Oke, berarti mahasiswa hukum Anda bisa tertawa. Oh, semester 4 harus senyum-senyum semua sekarang. Baik, terima kasih Kang Asep. Kita nanti saksikan secara bersama mungkin di sidang berikutnya, di agenda-agenda berikutnya kita juga akan mengulasnya tentunya. Dan